litubayyina linnasi, aku diutus, engkau diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia? Mana? Yang ada Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, mana pengakuannya untuk seluruh manusia? Mana? Sekarang begini, kelahiran Yesus, apa yang malaikat bilang buat Bunda Maria itu seperti apa? Melahirkan juru selamat. Otomatis kita percaya itu. Kita mempercayai juru selamat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat diskusiku? Semoga dalam keadaan baik, bahagia, selalu sehat, dan sukses dalam beraktivitas, penuh semangat. Di kesempatan ini, ayo kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia yang begitu menarik, berisi, penuh literasi, dan menginspiratif kehidupan kita untuk senantiasa berada dalam naungan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari langsung saja kita simak diskusinya bersama-sama berikut ini. Dalam Injil atau Bible itu adalah Yesus yang membawa pengajaran itu, sedangkan di dalam keislaman sendiri adalah Nabi Muhammad. Oke, sekarang kita lihat otoritasnya antara Nabi Muhammad dan Yesus Kristus. Salah Anda. Oh, Sorry, salah. saya interupsi. Kok salah? Antara salah Nabi Muhammad dengan Paulus. Sebentar gini loh, Bang Juma. Jangan Anda hantamkan Nabi kami. Nabi dengan Nabi nggak bisa. Harus melalui Nabi Anda. Nabi Anda Saulus, bukan Yesus. Lo apa? Mana pengakuan Yesus kalau dia diutus untuk orang Indonesia? Mana? Sabar. Anda jangan nipu di sini, jangan nipu, Mbak. Jangan nipu. Jangan menipu. Jangan Anda yang memelintir. Saya diam saja loh. Anda yang memelintir. Ya, kan? Pengakuan saya Yesus. Tidak memelintir. Saya membawa kitab Coba tunjukkan loh. Pengakuan Yesus dia diutus untuk kepada seluruh manusia. Tunjukkan. Sudahlah. Mana? Itu kita buka data bisa mana datanya? Bisa bantu cari. Mana? Ini sampai kiamat tidak akan ada. Loh, sabar dong. Ini kan waktu saya bicara. Tunjukkan. Ya, kan? Kalau menurut saya, tunjukkan dulu datanya. Yesus mengaku diutus kepada seluruh manusia. Tunjukkan dulu datanya. Sebentar. Kalau menurut saya Bang Suma ini dia menceritakan seperti bukan menerangkan dalam arti ayat-ayat Bible itu, tapi menceritakan cerita sejarah kayak Paulus pergi ke Efesus atau Paulus itu pengakuan suratnya. Pengakuan suratnya, aku menulis surat untuk siapa? Saudara-saudaraku yang ada di kota Filipus, Efesus, Kolose. Sorry. Iya, tapi terus Bang Suma ini tidak mempercayai apa yang Paulus itu tulis. Saya percaya Paulus menulis sebuah surat untuk orang yang ada di Efesus. Efesus itu di mana? Nah, sekarang Turki. Memang kita orang Indonesia, tetapi mana suratnya Paulus untuk orang Indonesia ada? Nah, sekarang begini Bang, kalau abang belajar Al-Quran itu dari mana? Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Tapi tercurahnya di mana? Tercurahkan di mana? Di Arab sana, ya kan? Iya. Sedangkan orang Indonesia. Karena ajarannya diperuntukkan untuk seluruh manusia. Tidak bisa Bang. Yang bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Engkau diutus untuk seluruh umat manusia. Mana pengakuan Yesus diutus untuk seluruh manusia? Mana? Yang ada Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah, mana pengakuannya untuk seluruh manusia? Mana? Sekarang begini, kelahiran Yesus, apa yang malaikat bilang buat Bunda Maria itu seperti apa? Melahirkan juru selamat. Otomatis kita percaya itu. Kita mempercayai juru selamat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Hai orang-orang Israel, Tuhan Theos mengutus seorang juru selamat bagi Bani Israel, yaitu Israel. Kalau Bang Israel, sekarang begini. Allah itu kita percaya Allah siapa? Allah yang di mana? Apa? Anda ngomong apa? Bantah data saya dengan data. Allah Yahweh ini itu di mana? Apa? Yahweh itu dewanya orang Mesir. Jangan bawa-bawa Yahweh.
Kita itu percaya Allahnya Israel, Allahnya Nabi Apa Musa, Allah itu apa, Bang? Allahnya Allah itu Abraham. apa? Allah itu apa? Allah dalam bahasa Ibrani, Alef Lamet He itu artinya adalah sumpah serapah. Apa yang Anda ingin jual di sini? Bahasa Yunani Allah itu artinya apa? Allah artinya apa dalam bahasa Yunani? Hah? Bang? Bahasa Ibrani Allah artinya sumpah serapah. Kalau dalam bahasa Yunani apa artinya Allah? Begini, Bang, kita tidak mempelajari bahasa Yunani karena kita orang Indonesia, betul. Nah terus kenapa Anda bawa-bawa Allah? Allah itu dalam bahasa Yunani Anda harus pahami. Lalu terus di Alkitab kami tertulis Allah. Lalu Allah itu berarti bagaimana? Tuhannya umat Islam. Yang mana yang benar ini? Anda mau kemana? Allah Ibrani, Allah Yunani, atau Allah Arab? Anda mau kemana? Karena Allah itu kalau di Anda- Indonesia, kalau Ah. Anda bilang seperti ini, dari selama saya hidup, kenapa Alkitab ini tidak pernah berbicara atau bilang kalau kata Allah itu tidak boleh di Alkitab? Islam itu terlalu kasih kepada kalian. Islam itu terlalu sayang kepada kalian. Sehingga Islam itu tidak frontal. Coba kalau misalnya saya pelihara ayam, ayam saya kemudian saya kasih nama Yesus. Kalian pasti ngamuk kan? Tapi kami karena rahmat kepada kalian, kami nggak frontal. Saya kasih Jangan sampai- bahasa ya 4. Bang. Sabar Bung, sabar 30 detik. Dengarkan saya Bung, dengarkan saya supaya Anda lain kali itu belajar secara ilmiah, secara etimologi, kajian-kajian ilmiah yang berpendidikan sedikit. Ada Ibrani, ada Ibrani, ada Yunani, ada Arab, ada Indonesia. Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Allah dalam bahasa Yunani artinya hanya atau melainkan. Anda bisa lihat di Matius 10 nomor 34, kata Allah ada di sana. Arab, Allah itu adalah nama Tuhan pencipta langit dan bumi dalam bahasa Arab. Lihat KBBI. Allah dalam bahasa Indonesia seperti atau semisal. Yang mana yang Anda maksud ini? Sumpah serapah, melainkan, semisal, atau Tuhannya umat Islam yang Anda sebut-sebut? Sebentar Bang Juma, Bang Onel, ini kita topiknya supaya nggak melebar. Kita kalau kritik teks itu terlalu dalam, iya kan? Jadi kita balik lagi ke pengajaran inti. Nah, Jadi makanya hati-hati berargumen. Silakan. Di dalam keyakinan kita ini kan ada dua agama yang besar dan kitab yang kita percayai sama-sama hampir mirip. Iya kan? Nah, disitulah kita tahu siapa yang membawa pengajaran Kristen dan siapa yang membawa pengajaran dalam Islam. Kita tahu di sini adalah Yesus dan Bukan Nabi Yesus, Muhammad. Bung. Aduh, Mbak, Yesus tidak pernah Namanya mengajarkan saja- Kristen. La haula wala. Nah, sekarang begini, kalau Yesus tidak mengajarkan nipu-nipu Kristen, lah. lalu tapi kami tidak menipu Bang Juma. Lah, di mana Bagaimana saya Yesus menipu? mengajarkan Saya Kristen? bawa produk-produk Tolong tunjukkan. sendiri. Di mana Saya Yesus bawa mengajarkan kitab-kitab Kristen? saya sendiri, tapi kenapa saya dibilang penipu? Ya Yang jelas penipu. Di mana Yesus mengajarkan Oh. Kristen? Di mana? Dalam arti ikut Kristus. Salah Anda. Pengikut Kristus itu bersunat, ibadah Sabat, kitabnya Taurat, Itu pada ibadah saat itu, kalau menyembah sudah kepada pada Tuhannya saat Abraham, itu, Ishak dan pada Yakub. zaman Mereka tidak makan babi. Rumah ibadahnya sinagoge, Baitel atau Baitullah. Itu pengikut Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Ini Aku Bang mengenal Juma muridku. kurang referensi kalau Kurang bicara referensi. seperti itu. Dan Mana saya coba tidak perlu tunjukkan, membahas. Jadi tunjukkan begini saja, Bang dalilnya. Juma. Di mana ada Kita pengikut ke Yesus tidak substansial bersunat? kita ke substansinya aja. Tolong tunjukkan bahwa di mana dalilnya ada pengikut Yesus makan babi. Pengajaran. Coba tunjukkan di mana pengikut Yesus di luar Yahudi. Tunjukkan ke saya. Ada? Siapa namanya pengikut Yesus di luar Yahudi? Ada? Nah, siapa? Andrianus. Soal keselamatan itu tidak masalah tentang makanan atau minuman atau apapun juga, tetapi keselamatan Ya. itu datangnya dari Ya. Tuhan itu sendiri. Inilah kalian Kristen ngarang bebas. Alamak. Sekarang saya tanya dengan Bang Juma, apakah di dalam pengajaran Bang Juma keselamatan itu sudah dijamin atau tidak? Dijamin. Wow, Di mana jangan ayatnya? bilang. Di Oke. mana ayatnya? Justru umat Islam itu kemudian diterangkan mewarisi surga Firdaus saking di atas jaminan Kalau mereka. begitu saya tanya, berarti Nabi Muhammad sekarang sudah ada di mana? Sekarang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dia berada di alam roh. Iya, kita Semua juga orang mati itu berada di alam roh. barzah. Berarti belum sampai di surga kan? Kan memang belum ada yang masuk surga sekarang. Oke, nah Siapa ya? inilah yang selangkah lebih maju. Kalau Yesus sekarang sudah ada di surga. Nenekmu Jadi kita mau kiper, mengikut mana siapa? dalilnya? Sekarang saya mau tanya, kita mau mengikut siapa? Yang Mana masih di dalilnya dalam Yesus di kubur surga? atau yang Mana, sudah di mana? surga? Tunjukkan Itu aja dalilnya kalau intinya. ada Yesus di surga. Kalau ada dalilnya Yesus di surga, hari ini juga saya lamar Anda. Tunjukkan. Oh. Mana dalilnya? Sekarang gini, saya dalilnya Ayo. di luar Alkitab. Saya supaya kirim percaya, pamong ya. praja, 2 komando, 2 tim untuk jemput Anda. Kalau Anda bisa menunjukkan Yesus, Anda di surga. Ya sudah, siap-siap Ah, saja Nggak bisa, sekarang. Bang Zuma Berarti nggak Bang bisa. Zuma siap. Punya Palopo ini nggak bisa, punya Palopo ini. Oh, gitu. Sembarangan hostnya. Enak Mana aja. dalilnya Yesus di surga? Mana? Ngaco. Mana? Yesusnya itu disebutkan dalam kitab Anda. Oke, sekarang gini aja Bang Juma nyangkut di siap-siap jemput saya. langit, bukan di Sudah, surga. Sekarang begini saja, Bang Ya, Juma lanjut. sekarang siap-siap jemput saya, ya. Iya. Panggil hulu balangnya Bang Juma, ya. Tapi dibawa ke rumah sakit jiwa dulu, diberesin dulu otaknya kan. Saya akan menyatakan bahwa Yesus sudah ada di surga. Mana dalilnya? Supaya Bang Juma yakin kalau saya mengangkat Dalilnya mana? sebentar dong, sabar. Kalau saya mengambil dari Bible, pasti Bang Juma akan Ambil dari membantah. Bible. Mau dari perjanjian lama, perjanjian, ambil dari Bible. Kita taruhan sekarang. Ayo. Oke Oke. ya, jangan Oke, dibantah oke. nih ya, jangan Oke. dibantah ya. Oke. Ini data saya ya. Oke. Oke. Kita lihat di kalender. Sebentar Iya. lagi dunia Iya, akan kok kalender? merayakan kenaikan Oh, Yesus kalender. Kristus ke surga. Mana dalilnya? Kita Kok butuh dalilnya dalil. itu data? Itu data, lihatlah di kalender. Bagaimana mau dijemput kalau nggak ada dalilnya? Gimana sih? Itu Bisa dikatakan dia itu itu kan itu yang bikin kalender memang ngintip dulu ke surga gitu. Kok dalilnya dari kalender sih? Enggak. loh. Dalil dong, dalil Pak dong, Ustadz, dalil. Pak Ustadz, itu bukan cuma Indonesia, Pak Ustadz. Iya, mana itu seluruh dalilnya? dunia, Pak Ustadz. Jadi kita mau Dalilnya, bicara itu dalil. Emang dalil Dalil. itu apa? Itu dalil loh. Dan di dalam Alkitab pun sendiri, coba Bang Onel, tolong dibukakan apa tentang kenaikan Yesus ke surga. Itu ayatnya di mana, saya lupa. Saya mesti buka buku. Mungkin Bang Juma bisa bantu saya. Kayaknya Bang Juma banyak menghafal Alkitab kan? Ada, saya bisa bantu kalau mau. Ayo, dibantu. silakan. Oke, dibantu. Di Indonesia Dibantu, itu Kakak. ini saya bantu ya, itu bahasa Indonesianya seperti Markus 16:19, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, tapi original teksnya bukan surga gitu gitu Mbak, dia itu ke Uranon dia. Ini kitab Anda ini aneh-aneh memang. Uranus itu artinya apa? Langit. Kalau surga itu paradiso. Paradiso. Ya ampun, ini terjemahan. Bang Juma, kalau itu sih dipakai sesuai konteks aja. Konteks. Iya. Aduh, nggak jadi, batal kita batal. Batal. Kalau Itu sesuai kalau- konteks. Kalau Batal. saya Nggak jadi kita. kenapa sampai Yesus sudah di surga itu karena dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. karena dia itu bersama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Leko mau ngomongin tentang Bang Zuma nih Leko. Lepandi. Ini saya mau menyatakan ini loh bukti Ya, peristiwa tunggu tentang kakak kenaikan tuh Yesus. sebentar aja. Bang Faruk Iya. waktunya 5 menit aja. Soalnya baterai saya Lama, lobet. 5 menit itu lama, Bang. 5 menit. Oke, 3 menit. Baterai saya lobet, mau turun juga nih. Ya. Jadi kakak jangan baper lah gara-gara nggak jadi dilamar sama Bang Zuma. Ahi Faruk, syukran. Antum Masya luar Allah. biasa. Abanggu masih Buka ingat sama kamera Bang dulu Faruk, dong. Abanggu. Ah? Buka kamera dulu dong. Bisa kan? Bisa. Lagi nge-gym ini Abanggu. Enggak Bunda. apa-apa. Masya Lagi nge-gym. Allah, luar biasa. Barakallahu fik. Lanjutkan saya perjuangan. gini, Bang. Lanjutkan Gini, perjuangan. gini, Abangku. Syukran. Iya. Saya dapat kabar nih, katanya Bang Zuma mau ke Medan. Insya Allah. Iya, maksudnya gini. Saya kan udah ada janji nih Bang Zuma sama Bang Zuma ini. Bahkan ada dari teman-teman kita, tim kita dari tim pengaman biasa untuk menjadi pelindung dan juga bodyguard ulama. Ya, seperti saya bilang kemarin sama Bang Zuma, saya siap untuk menjadi perisaimu, Abangku. Barakallahu fik. Menjadi Masya Allah. pelindungmu.
Jadi setiap sesuatu yang ingin menyakitimu biar Bang Faruk dulu yang menghadapi itu, gitu loh. Iya bang, iya Jadi bang. niat Bang Faruk gini, kalau memang Bang Zuma mau ke Medan, ya Bang Faruk berharap nih supaya Bang Faruk itu dapat info. Jika memang dibutuhkan, Bang Faruk siap nih bersama dengan teman-teman nih untuk menjadi pengawalnya Bang Zuma nih. Sip, nanti kontak sama Bang Handi beliau. Bang ya, Di Laiku Pandi. Bang Handi, Bang Handi juga. Tapi anak muda Bang biasa Handi, susah Masya untuk Allah. koordinasi. Masya Allah, Masya Allah. Dia Oke, banyak. gitu aja Bang ya, Bang Zuma, Gurunda ya. Oke, sip. Buat Ustadz Alif, Ustadz Hendi, Laiku, Barakallahu Lehmat, fiik. Pandi. Siap. Ayo, Izin Pak. turun Laiku ya. Ya. Kita makasih ya. Sehat selalu untuk semuanya ya. Oke, Assalamualaikum baik, warahmatullahi akhi. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut. Cinta, make upnya dicopot lagi karena tertolak. Saya jadi hilang konsentrasi saya. Tapi ini ada Sistina. Mungkin Sistina mau, tapi saya mau menambahkan sebentar ya tentang Ya, bentar dulu ya, itu Tina ya. Kasih dulu Cinta karena saya mau kembalikan kepada Palopo dia ini. Silakan lanjut. host tolong jangan framing ya host ya. Dari tadi saya udah difitnah terus loh di sini. Daripada lu fitness, bayar. Oh gitu ya. Saya kalau fitness juga gratis kok. Ah, ya udah, terusin. Oke, tapi host sekali lagi inget ya host ya. Jangan fitnah-fitnah dengan Bang Palopo loh host. Iya, itu kan main-main. Lanjutlah. Iya, maksud saya juga supaya jangan menutup buat yang lain gitu loh. Oke. Gini Bang Bang Juma, tentang kenaikan Yesus ke surga itu faktanya banyak. Iya kan, di dalam Alkitab itu dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Itu saya bawa data ya Bang Juma ya. Ini tapi pasti data ini akan Bang Juma pelintir lagi. Tapi ya saya coba untuk tetap membawakan. Nah, begitu juga di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Di situ banyak saksinya. Peristiwa itu disaksikan oleh banyak orang pada siang hari. Ya kan, dan bukan hanya manusia saja Bang Juma, tetapi malaikat pun juga menyatakan dan berkata langsung kepada orang-orang di situ. Dan apa? Peristiwa itu juga sudah dinubuatkan. Jadi bukan acara yang mendadak. Jadi kita itu iman Kristen itu sangat yakin dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Fix, no debat lagi. Karena apa? Karena dia sudah menunjukkan kuasanya. Dia lebih daripada nabi-nabi atau rasul-rasul yang ada. Kedua, dia mati lalu dia bangkit. Ketiga, dia naik ke surga. Jadi apalagi? Jadi disitulah iman percaya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhannya. Yesus adalah juru selamat. Belum lagi ayat-ayat yang mendukung, yang menyatakan akulah jalan kebenaran. Ya kan? Artinya satu-satunya jalan untuk menuju kebenaran itu hanya melalui Yesus. Tidak ada yang lain. Seperti itu Bang Juma. Saya singkat saja menjelaskan. Mungkin dari Sistina menambahkan. Silakan Sis. Ntar dulu ke Banyumas lagi dulu di counter itu. Ganti. Baiklah ya, saya tambahkan ya. Itu tadi ketika Yesus masih di bumi. Nah, bagaimana keberadaannya setelah naik ke langit ya, ke surga? Ya, saya bacakan Wahyu 3 ayat 12 ya. Saya juga berdasarkan dalil ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Nah, inilah Yohanes melihat Yesus ya di surga dalam penglihatannya di Patmos. Ya, jadi Yerusalem baru dikatakan tadi di sini adalah surga dari Allahku. Jadi di surga itu ya Yesus berada bersama-sama dengan Allah dan akan nanti turun ke dunia ini ya, menghakimi kita semua. Demikian. Oke. Yesus datang menghakimi.
Apakah saudara-saudara tidak takut ketika Yesus kemudian datang menghakimi? Dijawab dulu. Saya tidak takut karena saya percaya kepada Yesus Kristus, ya juru selamat dunia. Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak dapat kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, dan itu sudah saya imani dan percayai. Oke, kalau saya jadi saudara, saya akan sangat ketakutan karena Yesus akan mengusir orang-orang Kristen, mengusir, melemparkannya ke dalam api neraka, dan itu tertulis dalam kitab saudara. Dia datang untuk mengusir orang Kristen. Anda terpengaruh, Anda terhipnotis dengan doktrin dogma, melupakan kemudian tujuan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita lihat dulu ya, dengarkan dulu polanya, nanti saudara-saudara saya bantah. Yohanes 12 nomor 48. Apa yang Yesus katakan di sana? Jelas sekali, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi nanti ketika datang kedua kalinya, yang menjadi kisi-kisi atau kurikulum penghakiman Yesus adalah ajaran yang telah disampaikan selama 3 tahun itu, selama dia melakukan penginjilan. Selama dia melakukan penginjilan, dia tidak pernah mengajarkan keselamatan itu dengan menyembah dirinya. Itu satu. Tak ada keselamatan kemudian dengan menjadi Kristen. Bahkan Yesus mengatakan dengan sangat jelas, dikatakan, hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku sebagai utusan. Bahkan Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka semua telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-muridnya percaya Yesus adalah utusan. Berbeda dengan saudara-saudara Kristen. Nah, yang kedua kemudian adalah Yesus berpesan kepada pengikutnya yang asli, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang nyamar seperti domba, tetapi mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kalian bisa melihat mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pada waktu itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Anda tidak takut diusir oleh Yesus dengan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan? Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Coba Anda loloskan diri Anda dari usiran Yesus itu, bisa ya? Bisa tidak Anda lolos dari sana? Coba Anda lihat Matius 12, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, silakan. Katina nanti menambahkan ya Katina. Jadi gini, Bang Juma tadi membacanya sudah benar, tetapi pemahamannya yang salah. Sudah jelas-jelas di situ dikatakan Yesus bilang, "Enyalah kamu yang membuat kejahatan." Tapi kan mereka itu di situ konteksnya untuk pengajar-pengajar palsu. Gitu loh. Jadi bukan untuk orang Kristen yang menuhankan Tuhan loh. Kita menuhankan Tuhan kan memuliakan Dia. Kalau kita menganggap Dia hanya sebagai utusan atau sebagai nabi, justru kita merendahkan Dia. Tetapi orang Kristen itu menuhankan Yesus. Masa kita yang menuhankan Dia, yang memuliakan Dia, justru kita akan dibuang? Gak masuk logika itu Bang Juma. Nah ini Itu faktanya, faktanya begitu. Iya, itu faktanya betul yang dibaca oleh Bang Juma, tapi pemahaman Bang Juma yang salah akan ayat itu tadi Loh, saya katakan. dari buahnya, dari buah di situ dalam bahasa Yunani karpos. Karpos artinya buah atau hasil Iya, dari buahnya pengajaran. apa? Ya itu manggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat Ya, pakai nama Yesus. Sekarang kita bernubuat, membuat mujizat pakai nama Yesus, lalu kita memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Masa kita memuliakan Dia terus kita dibilang salah? Justru Memang kita salah. mengagungkan, loh, kita mengagungkan Yesus sebagai Tuhan, itu kita memposisikan Dia itu lebih tinggi. Kalau kita mengatakan Dia hanya sebagai nabi, justru kita merendahkan Dia loh Bang Juma.
Buktinya Coba apa? Yang akan turun lagi ke dunia ini 2 kali lagi turun kan siapa? Yesus kan, bukan siapa-siapa lagi. Tidak ada nabi-nabi atau rasul-rasul yang lain atau siapapun dia. Nggak ada. Cuma Yesus lah yang akan turun lagi ke dunia ini. Nggak ada lagi. Jadi segala-galanya itu ya cuma Yesus itulah. Yesus turun ke dalam dunia ini kembali untuk menghakimi orang-orang yang Dia menghakimi salah. Bang Juma yang tidak Kenapa percaya saya? Yesus sebagai Tuhan. Coba tunjukkan, Itu coba loh. tunjukkan buah dari nabi palsu itu ada nggak ke Islam? Ciri-cirinya? Ya itu menolak Yesus lah. Tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Justru yang memanggil Masa? Yesus Tuhan, justru yang memanggil Yesus Tuhan yang akan diusir. Kok bisa beda ya? Loh, sekarang gini loh Bang Juma. Mengimaninya, yang tidak Iya. mengimaninya. Lah, ini itu memanggil juga Yesus Tuhan termasuk itu nabi-nabi palsu. Nggak ada di situ. Jangan ngarang-ngarang. Yang tidak mengimaninya Bang Juma itu adalah ya berarti tidak percaya Yesus adalah keselamatan. Mana dalilnya? Mana buah-buahnya seperti itu? Mana? Tunjukkan. Dalilnya Buah-buahnya dibaca. ya, tanda-tanda Ya. orang yang percaya ya. Pertama dia mengimani ya. Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, termasuk Bang Juma sudah percaya Injil ya. Buah-buah roh itu ya Bang Juma, supaya Bang Juma juga Dibaca dalilnya dong. Dari buah dari nabi palsu itu dibaca dong. Galatia 5 ayat Kenapa 22. lari ke Galatia? Surat Galatia Buah-buah itu roh. Bukan, buah-buahnya Aduh, ya parah penuh ini. kasih. Dengar Bang Juma, tanda-tanda orang ya yang melakukan perintah ajaran Yesus, memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran seperti kami dengan Bang Juma, kemurahan, kebaikan seperti untuk Bang Juma, kelemah lembutan ya seperti cinta kasih, dan penguasaan diri Bang Juma. Jadi penguasaan diri ini walaupun kita diolok-olok, kita memaafkannya. Demikian Bang Juma sayang. Saudariku Tina, surat Paulus Galatia itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Turki. Jangan Anda bacakan ini suratnya untuk orang di Turki. Saya bukan orang Turki, maaf. Ini Paulus menulis surat untuk jemaat yang ada di Galatia. Galatia itu ada di daerah Ya, Turki. walaupun kita Turki. katakan itu surat, Paulus Aduh. itu kan adalah pengikut Yesus, Bang Juma. Dan ini sesuai dengan ajaran Yesus. Bang Juma tadi katakan kan, yang melaksanakan, yang mengikuti ajarannya, ya, itu akan dihakimi. Yang tidak, itu benar Bang Juma. Bang Juma benar, ya. Jadi, Coba ya, orang- tanda-tanda nabi Ya. palsu itu yang ada tertulis menurut Yesus buahnya, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Buahnya apa saja di situ tadi? Kalau bagi kami ya pengajaran palsu itu adalah pengajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Lah, ini Gitu, nabi Bang Juma. ini dari Yang tidak- buahnya kata Yesus, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Begini Bang Kristen, yang benar bagi Kristen pertama mengamini dulu Bang Juma ya, Yesus itu adalah Tuhan ya. Nah, justru yang datang ke dunia. Justru menganggap Yesus Tuhan itulah buah dari nabi palsu. Kok jadi aneh ya? Itu menurut Bang Juma. Ini menurut kami kan dalilnya. tidak. Alamak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itu banyak orang memanggil aku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami ini bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, mengadakan banyak mujizat pakai namamu? Siapa itu? Di mana agama Nah, ini? Agama apa dengar. ini? Ya, dengar gini ya. Yesus dalam pengajarannya ya, dia selalu mengatakan ikutlah aku ya. Tetapi banyak orang-orang di sekelilingnya itu tetap susah untuk mengikuti dia. Termasuk mungkin saya sendiri ya tidak taat. Termasuk mungkin orang-orang sekeliling. Nah, inilah yang ditegur oleh Yesus ya. Enggak Mereka begitu. harus ya itu mengikuti pengajarannya Bang Juma, kasihilah musuhmu. Bukan ya. Kasihilah begitu sesama manusia. dalilnya. Alamak. Ya. Ini Yesus mengatakan dari buahnya kamu bisa melihat. Tidak mungkin Iya. tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Begitu Iya, juga saya sebaliknya. baca. Pohon Bang yang Juma kan tidak mengatakan baik. nggak pakai dalil. Oke, saya bantu dalilnya. Ya, silakan Anda baca Matius 15, Matius 7. Galatia 5 ayat Kenapa 22. ke surat Paulus? Tidak, Paulus itu adalah ya
rasul yang kami akui, Bang Juma. Nah, ini Ya? Yesusnya yang berbicara Nah, itu tentang rasul yang kami Alamak. akui. Gimana Kalau ceritanya Mbak tidak ini? diakui, dia Alamak. tidak masuk dalam Alkitab bukunya. Itu artinya dia kami akui. Jadi kalau Bang Juma nggak mengakui itu karena Bang Juma tidak sebagai orang Kristen. Gimana Mbak ini gimana sih? Yesus yang berkata di dalam Matius 7, bukan Paulus. Alamak. Ya, saya baca ya. Kita bedah Bang Juma. Silakan, Kalau di silakan. Kristen ini, apa ayatnya? Apa ayatnya tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Sebentar, saya lihat. Silakan. Semua bisa kita bedah Bang Juma. Tenang aja, Kristen ini hebat-hebat. Ya, Matius. silakan. Bahkan makanya Wah, Bang dari Juma tadi Taurat itu dan yang Injil, minta. Taurat Injil kan dipakai sama Bang Juma tuh. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15 sampai 23. Iya. Saking indahnya Taurat ini sama Injil. Matius 7 Nah, ayat bacanya. ayat 7:15. 15 ya. Hal Sebentar itu. pengajaran sesat. Hal pengajaran sesat. Kita- Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Udah, sampai situ. Ya, baca terus sampai nomor 23. Oh, ya, enggak, ini buku kami Bang Juma. Semuanya adalah firman Tuhan yang hidup ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, masuk. Lanjut. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini dia, karena dia anak Allah ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, masalahnya apa Bang Juma? Masalahnya buahnya itu apa aja di situ? Artinya, ya ini kan pengajaran Yesus terhadap dia sebagai Tuhan dan Allah Bapa, ya. Alamak, alamak, alamak. Kalian harus mengikuti. Pelitir. Loh, Alah. Aduh, parah. Ini buku kami, Bang Juma. Bang Juma itu kan pembaca, ya. Jadi Aduh. dari sekolah minggu kami sudah tahu sejarah ini, Bang Juma, dari mulai saya lahir. Oke, baik, kita uji. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Roma atau berbicara dengan orang Yahudi? Di sini. Ini Yesus ini dengan orang Yahudi. Ini di Orang Matius, Yahudi. Bang Roma, Bang. Berarti, oke. Ini Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi. Pertanyaan saya. Iya, dia mengajar, iya. Oke, pertanyaan saya. Siapa yang datang kemudian kepada murid-murid Yesus lalu ngaku-ngaku sebagai rasul? Banyak rasul Yesus kan. Maksudnya gimana pertanyaannya? murid-muridnya. Maksudnya gimana? Siapa Iya, yang datang kepada murid Yesus, orang-orang Yahudi, menganiaya mereka, menangkap mereka, memenjarakan mereka? Itu siapa? Paulus. Paulus. Setelah Paulus melakukan itu, dia mengaku tidak sebagai pengikut Yesus? Mengaku tidak dia sebagai domba, murid Yesus? Iya, dia mengaku, bahkan dia menulis buku nih ya, Kisah Rasul-Rasul sama Galatia. Oke, Ya. oke. Dari buah pengajaran Paulus itu menghasilkan apa? Ada nggak pengikutnya memanggil Yesus Tuhan? Iya, kan dia bertobat dulu Bang Juma. Nah, Setelah dia perjumpaan dia dengan bagus. Yesus, dia bertobat. Nah, kita baca Lukas 21 kalau begitu.
Karena orang ini sebelum dia melakukan penyesatan, terlebih dahulu dia bertobat. Enggak, kebalik. Dia banyak melakukan penyesatan, dia banyak menganiaya pengikut Yesus, lalu dia bertobat. Nah, itu pengakuan Yesus itu begitu. Baca Lukas Iya. 21 nomor 8. Iya, makanya tadi kan saya sudah bilang di awal, yang Bang Juma baca itu betul. Cuma pemahamannya Bang Juma saja yang salah paham. Kan gitu loh. Yesus mengatakan di Lukas 21, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan kata-kata akulah dia, ego emi? Enggak loh, itu Saatnya bukan sudah dekat. Paulus. Ini Bang Juma. Tunggu. Sabar. Bang Saya Juma. teruskan dulu, Pak. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Tetapi sebelum semua itu sebelum terjadi, kamu lebih dulu ditangkap dan dianiaya. Kamu lebih dulu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Ini siapa yang melakukan penganiayaan terlebih dahulu, memenjarakan murid Yesus terdahulu, lalu kemudian dia mengaku sebagai orang yang mengatasnamakan Yesus dan mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, akulah dia. Itu siapa? Paulus. Nah, itu. Jadi begini Bang Juma, itu pengajaran Yesus ditujukan kepada siapapun ya mengaku-ngaku ya menjadi nabi ya. Jadi siapapun Bang Mulai Juma ngaco. ya termasuk Mulai ngaco. misalnya termasuk Mulai misalnya ngaco. ada nanti si Jakomer ngaku dia sebagai nabi tetapi Mulai dia ngaco. melakukan kejahatan. Ini kok jadi nggak itu nyambung ya? tidak. Iya. Jadi gini Bang Ini Yesus Juma kan berbicara. mengatakan menuduh Paulus itu adalah nabi palsu, begitu kan? Ya jelas kan dia nabi. Terus terang, iya. Dia kan nabi dan dia yang menganiaya. Apa dasarnya Bang Juma? Oke, Karena satu. Saulus, ya. Satu, karena dia nabi, mengaku nabi. Oke. Kedua, kedua dia yang menganiaya murid Yesus. Ketiga, dia yang mengaku sebagai murid Yesus. Keempat, dia yang mengajarkan ajaran Kristen. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah Paulus. Buahnya Anda sebagai Kristen. Kalau itu tanda-tandanya ya bukan Paulus saja bisa dituduh Bang Juma ya. Lagi pula ya Saulus itu dia bertobat. Dulu dia memang sama seperti apa ya diolok-olok ya seperti mengatakan Yesus itu begini ya nggak malu pakai kolor ya sama seperti itulah dia bahkan dia menganiaya orang-orang yang percaya ya tetapi dia ya dijamah Tuhan bertobat Bang Juma maka Yesus batallah mengatakan, dia sebagai orang yang masuk ke dalam maut gitu Bang Juma. Begini loh saudariku, begini. Yesus mengatakan, sebelum orang itu datang memakai namaku, sang penyesat itu sebelum datang kepadamu, terlebih dahulu menangkap kamu, menganiaya kamu, memenjarakan kamu. Setelah dia melakukan itu, dia mengaku bertobat, sehingga dia datang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Makanya Yahudi angkatan pertama diakui sendiri oleh Paulus, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Berarti bukan untuk murid Yesus angkatan pertama, tetapi dialah penganiaya murid Yesus. Dia akui sendiri, dia dengan mulutnya sendiri, tanpa henti, tanpa batas, aku menganiaya murid Yesus. Bahkan Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, ketika dia mengarang cerita, menulis sebuah cerita, apa yang dikatakan? Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, akulah Yesus, manusia yang kau aniaya. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena Paulus ini penganiaya murid Yesus. Setelah dia melakukan penganiayaan, dia mengaku bertaubat. Lalu datang mengaku sebagai Yesus, sebagai murid, mengaku sebagai rasul, mengaku bertemu Yesus, mengaku diutus Yesus, dan bla 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 dan seterusnya. Apa kata Yesus kepada muridnya? Jangan kamu mengikuti dia. Demikian diskusi ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan mencerahkan, menambah literasi cakrawala berpikir kita
untuk tetap berada di dalam kebenaran yang sesungguhnya dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Diskusi yang seru ini akan kami sajikan diskusi-diskusi selanjutnya, dan terus ikuti channelnya dan mohon dukungan atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.